Menurut kalian dari dua orang ini, siapa yang CEO asli? CEO yang asli itu bapak ini. Tapi kalau kalian kebanyakan nonton Dracin, pasti milihnya mas-mas ini. Drama vertikal yang durasinya pendek dan ditonton di HP ini sebenarnya punya istilah, yaitu mikrodrama. Tapi kita sebut Dracin aja karena udah terlanjur ikonik. Buat beberapa orang, nonton Dracin emang agak cringe, karena ya visualnya 11-12 sama sinetron azab. Tapi tontonan yang dianggap norak ini diam-diam udah berubah jadi monster ekonomi. Coba kita lihat ukuran pasarnya. Berdasarkan data valuasi pasar produksi mikrodrama, industri ini lagi ngalamin fase pertumbuhan yang gede banget. Di tahun 2025 aja, valuasinya itu diestimasiin tembus di angka 6,6 miliar dolar. Angka ini diproyeksikan bakal terus nanjak konsisten 15% tiap tahunnya, sampai di angka 16,64 miliar dolar di tahun 2034 nanti. 6,6 miliar dolar ini gede banget, hampir setara valuasi Real Madrid di tahun 2024, yang nilainya itu diperkirakan 6,75 miliar dolar. Kok bisa? Klub segede Real Madrid hampir ditandingin sama video vertikal yang durasinya beberapa menit. Apa jangan-jangan gocekan Vini udah kalah pesona sama mas-mas kurir? Kenapa Dracin bisa semeledak ini? Salah satu alasan kenapa Dracin bisa semeledak ini, itu karena cara kita nyari hiburan udah berubah. Smartphone dan internet sekarang udah bukan lagi barang mewah. Ditambah dominasi raksasa video pendek kayak TikTok. Ini udah menormalisasi apa yang disebut sebagai snackable content. Hiburan seukuran cemilan yang gampang banget dikunyah sama otak kita. Coba deh kalian jujur, kapan terakhir kali kalian bisa duduk tenang di sofa? Nonton film yang durasinya 2 jam, tanpa sekalipun ngecek HP. Agak susah kan? Kita perlahan kehilangan toleransi buat ngikutin film yang alurnya slow burn, yang karakternya itu dibangun pelan-pelan. Di sosmed juga, kalau dalam 3 detik pertama nggak ada sesuatu yang bikin kita tertarik, jari kita otomatis bakal swipe up dan nyari video lain. Dracin ini paham banget cara mainnya. Mereka bisa ngasih kepuasan cerita cuman dalam hitungan menit. Mereka nggak maksa kalian buat duduk anteng 2 jam di bioskop, apalagi ngabisin waktu berminggu-minggu buat namatin novel. Mereka ambil waktu senggang kalian. Menit-menit kalian yang tadinya ngebosenin itu sukses mereka sulap jadi ladang uang. Kebanyakan cerita Dracin itu nggak jauh dari CEO yang lagi nyamar, tukang ojol yang ternyata pewaris tahta, atau menantu miskin yang direndahin mertua. Kenapa jarang banget ada Dracin yang tentang naga, sihir, atau kerajaan? Sebenarnya ya ada, tapi dikit banget. Bikin cerita tentang kehidupan kota itu ongkos produksinya murah. Kalian nggak butuh green screen, nggak butuh bayar artis buat VFX, atau nggak butuh sewa kostum sirah yang mahal. Cukup bayar lokasi di lobi apartemen, beliin jas, dan action. Modal kecil tapi cuannya gede banget. Angka demografi juga sangat berpengaruh di sini. Di negara asal Dracin, Tiongkok sana, jumlah orang yang tinggal di kota itu banyak banget. Di tahun 2026, 68,7% populasi Tiongkok itu tinggal di kota, atau sekitar 970 juta jiwa. Angka ini itu gede banget, setara sama seluruh populasi Indonesia, dikali 3,3. Para petinggi platform Dracin ini sadar banget, kalau mau jualan konten yang laris, bikinlah cerita yang paling nyambung sama kehidupan sehari-hari. Target audiensnya itu jelas, orang kota yang jumlahnya nyaris 1 miliar tadi. Dan apa yang sedang dihadapi mayoritas pekerja kota di Tiongkok zaman sekarang? Mereka kerja keras sebagai kuda, gaji stagnan, diocein bos, tiap hari kejebak macet, mereka capek secara fisik dan mental. Nah, Dracin yang punya genre urban ini masuk buat ngasih semacam obat penenang. Di dunia nyata, mereka ngerasa ditindas dan nggak berdaya. Tapi di layar HP, mereka ngelihat sosok perwakilan. Si kuli atau si kurir tiba-tiba punya kekuasaan buat balas dendam ke bosnya yang sombong hari itu. Ya, karena aslinya dia CEO. Ya, kalian tahulah plotnya arahnya kemana. Ini adalah desain produk yang dirancang buat ngejual pelarian instan ke ratusan juta pekerja kota yang lagi stres berat. Di format horizontal, mata kita dikasih kebebasan buat jalan-jalan. Kita bisa ngeliatin set tempatnya, perhatiin properti di background, atau sekedar nikmatin suasananya. Ruang kosong di sekitar karakter ini emang disengaja buat ngebantu storytelling. Di dunia sinematografi, ruang kosong ini disebut negative space, yang fungsinya itu banyak banget, kayak ngasih kesan tertentu, atau memberitahu emosi karakter. Tapi ini bisa jadi pedang bermata dua, karena bisa dianggap sebagai sumber distraksi yang bikin fokus kalian terpecah. Nah, frame vertikal itu ngebunuh ruang bebas itu. Mereka secara sengaja ngilangin semua negative space dan maksa kalian buat terus-terusan terkunci ke subjek utamanya. Data dari riset eye tracking ngebuktiin hal ini. Saat wajah aktor itu ditaruh pas di tengah layar,
Gerakan mata liar kalian, atau yang disebut sakit, itu langsung turun drastis. Otak kalian nggak perlu nyari titik fokus, karena gambarnya udah fokus langsung ke saraf optik kalian. Modelnya itu cuman melotot aja. Sekarang kita masuk pertanyaan yang paling simpel. Gimana cara aplikasi Drachin ini cuan sebanyak itu? Sekilas aplikasi kayak Real Short atau Drama Box kelihatan normal karena punya sistem VIP. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, mereka itu sengaja nggak jualan paket langganan bulanan kayak Netflix. Pilihannya cuma bayar mingguan yang jatuhnya itu lebih mahal. Atau langsung ditembak sama paket tahunan yang harganya hampir 2 juta rupiah. Karena langganan VIP itu cuma jebakan. Biar kalian milih opsi ketiga, yaitu beli koin. Lewat sistem koin ini, aplikasi Drachin itu berubah wujud jadi mesin judi kasino yang lagi nyamar jadi aplikasi nonton. Taktiknya itu mainin emosi. Biasanya 10 episode awal itu dikasih gratis biar kalian invest perasaan dulu. Nah, pas ceritanya lagi seru, tiba-tiba videonya dipotong, layarnya digembok, dan muncul paksaan buat unlock sisa episodenya pakai koin. Di detik ini otak kalian itu bisa bikin kalkulasi yang salah. Pengennya namatin satu judul aja. Agak sayang kalau langganan mingguan, dan nggak mungkin kalau langganan tahunan. Mending top up koin. Sadar nggak sadar, kalian itu bisa ngabisin 300.000 lebih cuman buat namatin satu judul doang. Nonton bioskop yang layarnya segede gaban, AC dingin, sound system spek horek, tiketnya cuman 50.000. Ini nonton video vertikal tapi bisa ngabisin lebih dari 300.000. Kalau di kasino kalian bayar dan tarik tuas, di sini kalian bayar dan scroll layar. Dapur produksi Drachin itu juga nggak biasa. Sutradaranya itu nggak kayak sutradara film pada umumnya. Dia menentukan pengadeganan berdasarkan data untuk menjaga penonton tetap natap layar. Penulis naskahnya juga sama. Algoritma itu tahu di detik berapa penonton itu mulai bosan dan nentuin kapan si miskin harus nampar CEO atau kapan si mantan harus nangis. Ini ada bukti nyatanya. Ada Drachin yang judulnya ini, yang kalau ditranslate artinya, Tuan Lee mohon tanda tangani untuk anak kembar Anda. Saat episode awal tayang, data komentar audiens bilang kalau pemeran pria kedua lebih tampan. Tim produksi langsung merevisi naskah dan nambah adegan close-up karakter tersebut. Ya bener aja. Di episode 4, likes-nya itu naik sampai 115%. Dan share-nya naik sampai 263%. Efeknya gila banget. Dan kalau ada yang protes karena gaji rendah dan jam kerja berat, ya tinggal diganti manusianya. Sekarang industri ini mulai bereksperimen ngeganti aktor manusia pakai AI. Buat investor, AI itu sempurna. Mereka nggak perlu digaji, bisa disuruh take 24 jam, dan bebas skandal. Dan Drachin hasil AI ini udah mulai bertebaran. Kalau kita mau tarik mundur dan ngelihat fenomena ini dari kacamata yang lebih luas, Drachin vertikal ini sebenarnya cuma bagian dari pergeseran gaya hidup dan medium seni visual manusia. Dari awal peradaban, manusia itu selalu nyari cara buat berekspresi. Dulu banget leluhur kita itu ngegambar di dinding goa, terus mediumnya pindah ke kulit hewan, lalu ke kanvas. Pas teknologi makin canggih, kita belajar nangkap cahaya pakai kertas foto, sampai akhirnya merekam realitas yang bergerak lewat film. Secanggih apapun mediumnya berubah, ada satu yang selalu sama. Kendalinya itu selalu dipegang sama manusia. Ada ekspresi, ada niat, dan ada pesan dari pembuatnya. Apakah masa depan hiburan bakal dipenuhi sama video vertikal 60 detikan? Jujur, admin nggak tahu. Tapi yang jelas untuk pertama kalinya dalam sejarah, medium bercerita manusia itu nggak lagi dikendalikan sama niat berekspresi, tapi didorong sama algoritma dan data. Pertanyaannya, apakah kalian rela kalau salah satu medium ekspresi paling indah yang pernah diciptakan manusia, pada akhirnya akan direbut dan digantikan sepenuhnya oleh data? Coba tulis di kolom komentar.